Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami hormati, ya, alhamdulillah semua yang terjadi, pertemuan yang terjadi di antara siapapun itu pasti telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Al-Muqtadir, yang maha menetapkan takdir, yang maha kuasa atas segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan tentunya semua yang Allah takdirkan berupa pertemuan antara seseorang dengan orang lain, hanya orang bijaklah yang mampu mengambil hikmah dan manfaat dari setiap pertemuan dia dengan orang lain. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, kita termasuk di dalamnya, ya. Dan sebelumnya kami mohon maaf, ya. Saya mungkin kurang kurang teliti dalam membaca WA. Saya kira pengajian remaja. Ya. Ya. Saya kira ya, pengajian remaja masjid gitu, ya. Jadi mungkin ada materi-materi yang saya siapkan semuanya tentang remaja. Tapi tidak apa-apa, ya, mudah-mudahan di usia kita yang seperti ini, ya, usia hanyalah angka, Pak. Usia hanyalah angka. Sedangkan tekad, ya, insya Allah tetap muda, ya. Bahkan mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang jauh lebih muda daripada kita. Ya. Saya tertarik sekali dengan pernyataan Bapak barusan. Kita semua di sini berkumpul atas nama Islam. Tidak ada bendera apapun, ya. Dan karena memang gelar seseorang, gelar yang paling baik yang diemban, disandang oleh seseorang adalah gelar sebagai muslim. Bukan gelar sebagai anggota Muhammadiyah, bukan gelar sebagai anggota Nahdlatul Ulama, bukan sebagai orang Wahdah atau Salafi, apapun itu. Gelar yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia adalah gelar sebagai muslim. Kalau ditanya, kamu apa? Muhammadiyah atau NU, Wahdah, Salafi? Katakan, saya muslim. Ya, saya muslim. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj, ayat yang terakhir, ayat yang ke-78. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang memberikan nama kalian sebagai muslimin. Ya, bukan bukan organisasi apa, kelompok apapun itu, ya. Dan Islam jelas. Ya. Islam jelas, Al-Qur'annya jelas, sunnahnya jelas, pendapat ulama yang 4 jelas, imam-imam hadisnya jelas, ya. Pendapat ulama fikihnya, ya, seperti kita tahu semua, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, ya. Dan para ulama sekarang tugas utamanya bukan mengajarkan perbedaan, khilaf. Kalau ada yang mau cari perbedaan pendapat, mana kunut subuh, mana tidak kunut, tinggal cari di Google. Bahkan kita tinggal ngomong saja di Google, bagaimana perbedaan pendapat, langsung dibacakan. Bukan lagi kita yang baca, dia yang bacakan kita, dan kita dijelaskan. Dan tugas utama para ulama sekarang, jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian, ialah bagaimana mengajarkan umat menyikapi perbedaan.
Itulah ya. Kalau orang-orang klasik berbeda sedikit, beda masjid. Ya. Dan mudah-mudahan di zaman sekarang tidak seperti itu. Ya. Yang menjadikan kita berbeda hanyalah perbedaan yang kuat atau perbedaan antar akidah, ya. Seperti aliran-aliran sesat yang telah dinyatakan sesat oleh MUI, ya. Itu baru kita menyatakan perbedaan seperti itu. Kalau perbedaan-perbedaan kecil antara jahar bismillah dengan bismillah yang tidak keluar, ya kita harusnya berlapang dada gitu, ya. Dan saya kira Bapak-bapak sekalian, ya istilahnya sudah banyak memakan garam daripada kami-kami yang masih remaja. Ya. Saya Pak sejak usia remaja sering mengisi pengajian di sekolah-sekolah. Ya. Ya, jadi untuk menghadapi para remaja sudah bisa dibilang banyak pengalaman. Tapi untuk menyampaikan ilmu di hadapan para orang tua mungkin saya agak canggung. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Ya, karena ya itu seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang tua kita sudah lebih lama beramal daripada kami yang masih muda, ya. Lebih banyak pahalanya, sedangkan kami masih sedikit pahalanya. Nah, kemudian ya materi yang diamanahkan dengan kepada kami tentang remaja, tentang pemuda, ya. Ya. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah janjikan naungan di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang di antara 7 golongan itu ada satu yang Rasul sebutkan, ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu orang yang hatinya selalu terpaut dan tergantung di masjid. Dan saya rasa Bapak-bapak sekalian sudah terpaut hatinya di masjid sejak usia muda, ya. Dan ini adalah salah satu kabar gembira buat kita. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita keistiqomahan. Istiqomah itu tidak ringan jemaah sekalian. Tidak ringan Bapak-bapak sekalian, ya. Akan selalu ada setan yang membisikkan di telinga kita, di hati kita untuk selalu kendor dalam ibadah kepada Allah. Siapapun kita, ya. Seseorang tidak boleh merasa hebat, merasa jago ketika berhadapan dengan godaan setan. Saya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi orang soleh. Tidak mungkin setan akan menggoda saya bermaksiat. Ya. Setan lebih berpengalaman daripada kita. Sejak Adam, sejak para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, disitulah mulai iblis dan para setan bekerja keras bagaimana menyeret atau mengajak dengan halus setiap anak cucu Adam menuju ke neraka. Bisa dibayangkan bagaimana kuatnya pengalaman atau panjangnya pengalaman yang dimiliki oleh setan dalam mengajak manusia kepada kemaksiatan, ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian, usia muda, ya. Mungkin sebagian kita sudah melewati usia muda, ya. Akan tapi kita pasti memiliki anak-anak yang masih muda, Pak. Ya, kita masih memiliki anak-anak yang masih muda dan sudah, ya, mungkin menjadi tanggung jawab kita untuk mendorong mereka kepada kesolehan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia berapa seseorang disebut sebagai pemuda? Ya, ini terjadi perbedaan antara ulama. Orang disebut pemuda itu usia berapa? Ya. Dan di antara perbedaan-perbedaan tersebut,
pendapat yang kuat ialah ketika seorang anak sudah mengalami mimpi basah dan pada saat itu telah diberikan tanggung jawab ibadah pada Allah sampai usia 40 tahun. Ini disebut sebagai pemuda. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah. Dan sampai ketika dia mencapai usia dewasa, balagu asyuddahu, usia dewasa, wa balagu arba'ina sanah, dan telah mencapai usia 40 tahun. Mungkin bisa dibuka setelah ini di surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Situ Allah menjelaskan tentang usia muda adalah usia di mana puncak-puncak kekuatan, kematangan berpikir, dan puncak produktivitas ya. Dan betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik. Umur 40, Bapak-bapak sekalian, adalah umur yang stagnan kata para ulama ya. Maka paksakan dan biasakan diri untuk kebaikan di usia muda. Karena biasanya ketika seseorang telah mencapai 40 tahun, semua kebiasaan-kebiasaan, watak-watak yang dibawa di masa muda, ketika masuk usia 40 tahun, maka akan tetap seperti itu. Susah untuk diubah. Oleh karena itu, bagi yang masih punya anak-anak yang di bawah 40 tahun, masih ada kesempatan untuk memperbaiki mereka. Kalau mereka belum berhenti dengan kebiasaan buruk mereka, dikhawatirkan nanti usia 40 tahun tidak bisa berubah lagi. Dan ketika mereka memiliki kebiasaan baik di usia muda, dan ketika sampai umur 40 tahun, tetap istiqomah, insya Allah seperti itulah sampai mati. Ya. Saya kira sudah lewat 10 menit nih Pak. Ya. Itu sedikit dari saya yang sangat minim akan ilmu, dan saya kembalikan kepada Bapak.